Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tidak ada yang pantas dan patut untuk kita sebutkan dan kita ucapkan banyak-banyak pada Allah kecuali kita bersyukur alhamdulillah dengan segala nikmat yang Allah berikan. Banyak nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Saking banyaknya kalau mau dihitung nggak akan bisa. Kalkulator yang paling canggih pun nggak akan bisa menghitung. Hingga dikatakan seandainya 7 lautan yang ada di muka bumi dijadikan tinta, dan semua pohon-pohon yang ada di muka bumi dijadiin pulpennya, jadiin penanya, tintanya laut, pulpennya itu batang pohon, untuk nulis setiap nikmat yang Allah kasih ke kita yang di bumi aja selama hidup di dunia, itu gak akan cukup. Hingga sekalipun didatangkan lagi, habis nih tintanya, didatangkan nih lagi tinta sebanyak lautan yang sama, gak akan cukup untuk menulis nikmat Allah. Saking banyaknya nikmat Allah. Itu makanya bersyukur. Bang Syamil, salah satu bentuk syukur kita bukan hanya dengan memuji Allah dengan ucapan, tapi memuji Allah dengan perbuatan. Memuji Allah dengan perbuatan apa? Beribadah dengan baik sama Allah. Seperti yang semalam dibilang, beribadah yang baik itu ketika kita fokus, kita konsentrasi sama ibadah itu. Jangan sambil melakukan yang lain, jangan pikirin yang lain. Enak ya, Bang ya? Kita lanjutkan pelajaran kita, Kitab Syama'il Imam At-Tirmizi, yang isinya adalah kumpulan hadis yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, dan kebiasaan Rasulullah SAW sehari-hari. Kita sampai di bab ke-29, Babu ma ja'a fi sifati fakihati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah SAW. Nih, buah yang dimakan, yang disukai sama Rasulullah. Hadis ke-188, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulul kisa'a birrutab. Ya'kulul kisa'a birrutab. Jabir Abdullah bin Ja'far bercerita, apa kata dia? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya'kulu, dia makan, ya, dia memakan. Apa yang dimakan? Kisah. Ya. Kisah itu sejenis timun, ya. Timun tapi ukurannya lebih besar. Dan kalau mau dilihat, ya, timun itu, ya, termasuk herbal dingin. Dia bagus buat perut. Kenapa? Karena perut itu unsurnya tanah. Tanah itu dingin. Jadi kalau orang ada sakit sama masalah perut, pasti, ya, bermasalah dengan perutnya. Kalau dia bermasalah dengan perutnya, maka obatnya apa? Herbal yang dingin juga, yang bisa ngademin. Herbal dingin itu apa? Di antaranya timun, labu, zaitun, tuh yang bisa buat ngademin. Jadi dia ada manfaatnya kalau Rasulullah makan. Setelah kisah birrutab, kata Abdullah bin Ja'far, dan rutab. Ya, rutab itu kurma yang baru matang. Ya, kurma yang baru matang. Jadi dia mentah tapi
udah matang tapi belum matang banget gitu. Yang biasa Umi makan tuh, kalau Abi beli yang kuning-kuning udah mulai agak coklat, nah itu namanya rutop. Jadi dia sudah matang, cuma masih mengkel istilahnya gitu. Sudah matang tapi dia belum lembek gitu. Itu namanya rutop. Itu yang paling disuka sama Rasulullah tuh. Kalau tamer, kalau tamer tuh yang matang, ya, kurma basah namanya. Hadis ke-189. Aisyah radhiyallahu an bercerita, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu bil mata Abi bener-bener udah ini nih ya. Kana ya'kulu bitikha birrutab. Bitikha. Sesungguhnya Nabi SAW memakan bitikha. Di sini diterjemahinnya semangka. Tapi nggak tahu apa ada semangka di sana. Kayaknya ini cuma dimirip-miripin nih terjemahannya. Sejenis, artinya mungkin dia mirip-mirip semangka. Karena setahu Abi nggak ada semangka di sana. Mungkin ada buah sejenis semangka, maka disebutnya semangka. Artinya buahnya sama, dia berair gitu. Kan semangka itu makanya disebutnya watermelon kan. Water tuh air, melon tuh melon yang berair. Kalau melon kan dia dominan buahnya daripada air. Kalau semangka kan dominan airnya daripada buahnya. Rasulullah SAW sesungguhnya memakan semangka dengan kurma yang baru masak. Kurma yang baru banget matang. Rutop tadi. Jadi ini pasti nih kalau mau diteliti nih nak. Jadi kalau ada peneliti yang mau neliti, kenapa makan semangka sama rutop? Pasti ada manfaatnya tuh. Pasti ada zat di dalam rutop dan di dalam semangka yang kalau dipadu dia jadi dahsyat buat kesehatan kita. Itu pasti tuh. Ya. Boleh juga nih dicoba, ya. Hadis ke-190. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbizi warutab. Tuh. Tadi timun sama kurma, semangka sama kurma. Sekarang lain lagi. Khirbizi warutab, tapi kurmanya enggak berubah, nak. Aku melihat Rasulullah SAW mencampur hirbis dengan kurma yang baru masak. Hirbis ini sama kithi tadi. Dia nama lainnya aja. Ya, semacam timun, ya. Semacam mentimun, ya. Aisyah radhiyallahu an bercerita, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akala bitikha birrutab. Sama, ya, yang tadi. Ya, semangka dengan kurma yang baru masak. Hadis ke-192, hadis yang terakhir kita baca hari ini. Tanggung deh, udah mau habis. Apabila para sahabat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, apabila para sahabat melihat buah pertama, mereka segera membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau mengambilnya, maka beliau berdoa. Artinya, ya Allah, limpahkanlah berkah kepada kami melalui buah-buahan kami. Limpahkanlah berkah kepada kami melalui kota Madinah. Limpahkanlah berkah kepada kami melalui gantang dan mut kami. Gantang itu alat ukur, nak. Mut itu juga alat ukur. Alat untuk mengukur sesuatu. Kalau umumnya ini 1 mut.
Satu mut itu satu tampungan 2 telapak tangan orang dewasa, itu satu mut. Ada lagi nanti satu so itu 4 mut, 4 kali gini. Iya. Rasulullah itu berwudu hanya dengan 4 mut air. Itu limpahkanlah ya Allah, sesungguhnya Ibrahim itu hambamu, kekasihmu dan nabimu, sedangkan aku juga hambamu dan nabimu. Sesungguhnya Ibrahim memanjatkan doa kepadamu untuk kota Makkah, dan sesungguhnya aku memanjatkan doa kepadamu untuk kota Madinah, sebagaimana yang dimohonnya kepadamu untuk kota Makkah dan yang serupa itu. Selanjutnya Abu Hurairah bercerita, kemudian beliau memanggil anak-anak yang paling kecil yang terlihat olehnya, lantas diberikan buah itu kepadanya. Ini tahu ceritanya kan? Jadi Rasulullah setiap kali ngelihat buah, ya kan, atau sahabat ngasih buah, ya kan, maka kemudian beliau berdoa. Ya, doanya apa? Allahumma barik lana fi samarina, wa barik lana fi madinina, wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Itu terus disebutkan seperti doa sebagaimana Ibrahim berdoa untuk kota Mekah, Mikaila, Bang Syamil, maka Rasulullah berdoa untuk kota Madinah. Doa Nabi Ibrahim apa? Ya Allah, ya kan? Rabbana ja'alna baladan aminan. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Kemudian apa lagi? Warzuqna ahlahu, dan berikanlah rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan. Minas samarat. Jadi Nabi Ibrahim berdoanya itu. Ini yang kemudian Abi pernah dengar ada ulama tafsir itu, bayangin doa Nabi Ibrahim di padang pasir yang pohon gak ada yang tumbuh, nah. Tapi doanya supaya penduduknya dikasih sama Allah buah-buahan. Sampai sekarang nggak ada pohon yang tumbuh, tapi buah-buahan banyak di Mekah itu, nggak pernah kehabisan, nggak pernah kekurangan. Nah, Rasulullah juga berdoa. Kalau Ibrahim untuk kota Mekah, maka Rasulullah berdoa untuk kota Madinah. Gara-gara apa? Ngelihat buah, ingat doa Nabi Ibrahim tentang buah. Ya. Itu tandanya buah itu makanan yang terbaik, ya, makanan yang baik, yang bagus. Ya. Terus Rasulullah disebutkan, kemudian ya, ketika Rasulullah melihat anak kecil, ya, beliau manggil anak-anak yang paling kecil yang terlihat, lalu diberikan kepadanya. Ini lagi Rasulullah itu baik sama anak-anak. Ya. Hadis yang terakhir. Oh enggak, masih ada 2. Tapi pendek-pendek. Ya, ayo bacain langsung aja. Hadis ke-193, Rubayyi binti Muawwidh bin Afra. Nah, masih ingat Muawwidh bin Afra? Siapa dapati? Salah satu dari 2 orang anak kecil, ya, umur 15 tahun yang berlomba untuk membunuh Abu Jahal ketika di perang Badar. Muawwidh bin Afra sama satu lagi siapa? Dibaca lagi ntar sirahnya. Ya, ini Rubayyi binti Muawwidh bin Afra. Berarti anaknya Muawwidh. Ya, berarti ini fasenya udah menjelang akhir-akhir nih. Udah lama, berarti dia kemungkinan generasi tabi'in nih Rubayyinya. Sahabat wanita, enggak disebut sahabat wanita dari golongan Ansor. Beliau adalah
Rubayyi dan Muawiz merupakan peserta Baitur Ridwan. Ikut di Baitur Ridwan di tahun ke-7. Iya makanya ya. Atau mungkin yang lain kali ya. Tapi benar di sini Muawiz, ayah Rubayyi, salah seorang sahabat Nabi yang berhasil merubuhkan Abu Jahal dalam Ghazwah Badar. Badar ke Baitur Ridwan cuma 2 ke 6 4 tahun. Di Badar Muawiz umur 15 tahun. Nikah cepat biasa nah. Tapi berarti kesimpulannya Rubayyi itu dibawa ikut waktu masih kecil. Dibawa ikut ke Baitur Ridwan. Coba bayangin tuh. Umur 2 tahun mungkin dibawa ke ikut dalam peristiwa Baitur Ridwan. Muawiz bin Afra menyuruh aku untuk membawa baki yang berisi kurma yang baru masak. Di atasnya terdapat kisah dan kisah yang kecil berbulu halus untuk Rasulullah SAW. Nah, ketahuan nih kisah kayak timun tapi berbulu dia. Karena Rasulullah SAW menyukai buah kisah. Lalu kupersembahkan baki itu kepada beliau. Sedangkan di samping beliau terdapat perhiasan hadiah dari Bahrain. Maka beliau ambil perhiasan itu sepenuh tangannya, lalu diberikannya kepadaku. Ya, ambil, dikasih. Nggak pernah dihitung-hitung. Bukan kisah ngasih buah-buahan ke Rasulullah. Nah, sebagai mungkin terima kasih Rasulullah ngasih perhiasan ke kisah ke Muawiz bin Afra. Hadis ke-194 yang terakhir, Rubayyi binti Muawiz bin Afra bercerita masih sama, aku datang kepada Nabi SAW dengan membawa baki yang berisi kurma yang baru masak dan buah-buahan yang kecil berbulu halus untuk beliau. Beliau kemudian memberi aku perhiasan sepenuh tangannya. Dalam hal ini perawi ragu apakah Ar-Rubayyi berkata berupa emas. Perhiasannya itu apakah berupa emas atau enggak, dia perawinya ragu. Tapi intinya perhiasan. Itu nak. Ya, jadi Rasulullah suka apa? Yang paling suka sama Rasulullah rutop. Karena tiap makan apapun selalu ada rutop. Terus buah yang berikutnya yang disuka apa? Tadi sejenis semangka. Ya, buah yang berair. Terus apa lagi? Sejenis timun. Ya. Kemudian apa lagi? Labu. Ya, labu yang kemarin ya. Itu aja mudah-mudahan. Dan Rasulullah baik kepada orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita harus dicoba tuh makan kurma sama semangka. Pasti manfaatnya besar. Kita lanjutkan besok di pertemuan dengan bab yang lain. Mudah-mudahan kita makin kenal Rasulullah. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita kenal maka kita sayang sama Rasul. Kalau kita sayang sama Rasul, Rasul juga sayang sama kita. Kalau Rasul sayang sama kita, pasti Rasul nggak mau kita masuk neraka. Maka apa? Untuk menjagain kita nggak masuk neraka, Rasulullah mudah-mudahan memberikan syafaatnya untuk kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan tasbih kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.